Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo, sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan di dalam ibadah PPA. Sebelum kita menerima sabda Tuhan dan juga merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah, Engkau memperkenankan kami bersama dengan keluarga untuk menerima sapaan firman-Mu, untuk kami boleh pelajari, kami hayati dan kami lakukan bersama-sama dengan keluarga kami. Bersabdalah ya Allah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan sore hari ini terambil di dalam kitab Hakim-Hakim, pasal 2 ayat 16 sampai ayat 23. Kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 16 sampai ayat 23. Demikianlah sabda Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka bersinah dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya, yang mendengarkan perintah Tuhan, mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengarkan rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah Ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya. Supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu, aku mencobai orang Israel. Apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, atau tidak? Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua, yang merindukan serta menerima dan melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, sering orang Jawa itu berkata demikian, nyeplus lombok mesti pedes, ewo semanten boten kapok. Nyeplus lombok mesti pedes, ewo semanten boten kapok. Nyeplus menggigit makan lombok itu ternyata pedas, tapi ternyata tidak kapok. Inilah yang sering diungkapkan karena orang Jawa itu memiliki ciri salah satunya itu suka pedas. Oleh sebab itu diulangi lagi. Wah, pedas, megap-megap, mongah-mongah. Wah, kepedesan tetapi masih dilakukan lagi. Apakah lombok atau cabai itu membuat manusia yang memakannya itu menjadi semangat, tambah ganteng, banyak makannya, atau seperti apa? Nah, itu yang sering dilakukan oleh orang Jawa. Keadaan seperti ini sering dilakukan
ketika kita sudah mengerti, wah iki pedes, iki sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang dapat merugikan, tetapi ternyata masih diulang-ulang lagi, isih dibaleni terus. Inilah sifat manusia, sudah tahu apa yang tidak boleh dilakukan, tetapi terkadang sering melanggar dan bahkan nerak, angger-angger, sering menentang atau bahkan melakukan sesuatu yang tidak baik sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan kita pada waktu itu Allah memberi hakim untuk membimbing dan memimpin umat Israel ketika umat Israel pada waktu itu membutuhkan seorang pemimpin atau seorang yang mampu menolong di dalam kehidupannya, bisa menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik pada waktu itu. Tetapi semua itu dibangun oleh Allah, dan bahkan untuk kebaikan umat Israel itu sendiri. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ketika hakim itu meninggal, hakim itu mati, ternyata umat Israel kembali lagi di dalam kehidupan yang melanggar perintah Allah. Ketika ada hakim senang, wah ya Tuhan memperhatikan, Tuhan menolong, aku dibimbing. Tetapi ketika hakim itu mati, umat Israel langsung kembali di dalam kehidupan yang lama, menyembah Allah lain, menyembah berhala, dan melupakan Allah yang selama ini sudah menolong kehidupan mereka. Allah yang sudah menolong mereka keluar dari Mesir, Allah yang sudah menolong kehidupan mereka dari para perampok, penindas yang menjajah mereka. Hal-hal seperti ini yang terkadang membuat umat Israel jatuh bangun, dan akhirnya Allah membiarkan mereka. Apakah mereka tetap mengikuti dan mendengar perintah atau seruan Allah, atau justru mereka, umat Israel, tetap mengikuti kata hatinya untuk berbuat sesuatu, untuk melakukan yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, terkadang apa yang dialami oleh bangsa Israel ketika diberikan hakim oleh Allah menolong, menuntun mereka, dan hakim itu mati, apa yang dialami oleh orang Israel terkadang itu sering kita lakukan. Ketika ada sesuatu yang menolong, ketika ada sesuatu yang memimpin, ketika ada sesuatu yang mengarahkan, ketika Allah berkarya di dalam kehidupan kita, kita mendapatkan suasana yang nyaman, tentram, kita mendapatkan kebahagiaan, kita mendapatkan berkat, dan bahkan kita selalu ditolong oleh Tuhan. Kita memuji Tuhan, senang, wah kelingan Gusti Allah, Allah luar biasa. Allah tidak pernah melupakan umatnya. Aku mengasihi Allah dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh akal budi, sepenuh kekuatan. Tetapi ketika di dalam suasana yang mungkin tidak menyenangkan, ketika sang penolong atau sang pengarah itu hilang, kita langsung jatuh, kita kembali di dalam kehidupan yang lama, dan bahkan kita berbuat dosa. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan kita mengingatkan, ketika ada hakim, kita tetap percaya kepada Allah. Ketika ada pemimpin, kita harus tetap percaya kepada Allah. Dan bahkan ketika tidak ada hakim ataupun tidak ada pemimpin di dalam kehidupan kita, kita pun harus tetap percaya di dalam tuntunan Allah, bahwa Allah tetap menyertai dan menolong kita. Jangan sampai ketika kehilangan sosok pemimpin, kehilangan seseorang yang saat ini kita banggakan, kita menjalani kehidupan yang lama. Wes ra ono kae.
Serana sing ngancani ya wis Gusti Allah tegel. Sering itu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Masalah-masalah yang lain mungkin juga sering membuat kita ini melupakan Allah. Tetapi melalui bacaan ini Allah tetap mengasihi umat Israel. Begitupun juga di dalam kehidupan kita. Walaupun kita sering jatuh bangun, kita sering melakukan dosa, tetapi Allah tetap melihat kita. Tetapi Allah tetap memberikan kesempatan di dalam kehidupan kita untuk kita bisa kembali memperbaiki kehidupan yang dulu jauh dari Allah. Sekarang kita harus memperbaiki kehidupan yang semakin dekat dengan Allah. Memasuki tahun 2021 ini, mungkin sudah ada prediksi, mungkin sudah ada ramalan-ramalan yang mungkin di tahun 2021 pasti akan terjadi A, B, C, D, E, akan terjadi bla 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 bla. Biarkan ramalan prediksi itu diungkapkan oleh banyak orang. Tetapi yang kita yakini, yang kita percayai, ramalan atau rencana Allah di dalam kehidupan kita itu mendatangkan kebaikan yang akan menolong kehidupan kita untuk terus berbuat baik, tidak melupakan dan tidak meninggalkan Allah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik ketika dalam suasana suka maupun di dalam suasana duka. Kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita seperti bangsa Israel. Kalau ditolong Allah, mereka senang. Tetapi ketika Allah seolah-olah tidak bersama dengan mereka, padahal Allah tetap bersama. Ketika hakim mati, mereka merasa bahwa Allah meninggalkan. Merasa ditinggalkan oleh Allah. Merasa Allah tidak menyayangi mereka dan akhirnya mereka berbuat dosa. Jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tahun 2021 akan ada tantangan yang baru. Dan tentunya pasti akan ada masalah yang baru. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tetap sama. Baik dulu, sekarang, dan selamanya. Tetap akan menolong dan memberikan kebaikan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan sampai kita ini seperti nyeplos lombok sing rasane pedes tapi ora kapok. Sudah tahu yang kita lakukan itu salah, tetapi kita sering mengulang dan mengulanginya untuk berbuat salah dan bahkan kita berbuat dosa. Jangan sampai itu kita lakukan. Apalagi di tahun 2021 Tuhan masih memberikan kesempatan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ayo jangan sampai hanya bertobat saja, bertobat sekali. Tetapi kita harus hidup di dalam pertobatan, yaitu senantiasa di dalam kehidupan kita, bangun gesang ing pamratobat, meratobat ing salaminipun gesang kita. Tetap kita membangun kehidupan di dalam pertobatan. Dan di dalam pertobatan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Agar kita tidak sering mudah jatuh di dalam dosa dan melupakan Allah. Maka kita tetap percaya. Tidak ada orang yang mungkin selama ini mendampingi kita. Tetapi Allah tetap mendampingi kita. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan bahkan ada istilah yang sering diungkapkan oleh orang-orang yang memiliki hati puitis atau memiliki jiwa puisi. Dengan atau tanpa orang yang kita kasihi, kita tetap harus melanjutkan kehidupan bersama Tuhan. Dengan atau tanpa orang yang kita kasihi, maka kita tetap harus melanjutkan kehidupan bersama Tuhan. Selamat menikmati kehidupan dengan penuh rasa syukur dan sukacita.
Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.